Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sugiarto dari MTSN Negeri Batu. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat Google Classroom, di mana saat ini dengan informasi yang cukup hangat, yaitu banyaknya sekolah yang diliburkan atau belajar di rumah, maka ada instruksi untuk menggunakan kelas online. Maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kelas online dengan Google Classroom. Langsung aja. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke lamannya Classroom dengan mengetik langsung aja Google Classroom. Oke, ini kemudian diklik Google Classroom ini. Kalau kita sudah memiliki akun di Gmail, mestinya kita akan mendapatkan langsung email kita. Tapi kalau kita belum memiliki, maka kita harus membuat dulu. Saya ngambil yang atas ini, Ahmad Sugiarto. Oke, tinggal diklik, dimasukkan passwordnya. Oke, maka kita akan masuk ke Classroom yang telah kita kelola. Tampilannya semacam ini, Bapak Ibu. Di sini ada menu-menu, ada kalender, ada kelas, kemudian nama kelasnya, kemudian ada setelannya. Setelan ini kalau kita ingin lihat gitu, di sini akan ditampilkan bagaimana beberapa hal yang berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Misalnya komentar nanti ada siswa yang mau dikomentai atau tidak gitu, maka kita bisa menyeting di sini. Kemudian kalau kita ingin kembali, misal saya kembali ke awal. Oke, ini kelas yang saya buat gitu. Kalau Bapak Ibu ingin membuat kelas, ini ada tanda plus di sini. Di tanda plus ini klik. Kemudian ada dua pilihan, ada buat kelas, ada gabung kelas. Sementara kita buat kelas dulu, klik buat kelas. Di sini dicentang, saya membaca, diklik lanjutkan. Oke, kemudian di sini diisi kelasnya, semisal kelas 9 G. Kemudian bagiannya ini sembarang, mau dites Bapak Ibu gitu. Mata pelajarannya, misal saya isi IPA gitu. Uangannya mungkin mau uang berapa, tasa, kembali lagi, kemudian buat, maka kelas sudah jadi. Oke, kelas sudah jadi. Mau diganti fotonya, mau diambil tema sendiri, boleh, tinggal Bapak Ibu mencarinya sesuai dengan selera masing-masing gitu. Kalau ini bahasanya juga demikian. Kalau ingin ditambah dengan foto yang kita miliki, tinggal diupload di sini. Oke, kemudian kodenya sudah ada tercantum di sini, ada kode, atau nanti bisa lihat kode di sini di kode kelas, sama di setting ini sudah ada. Nah, di sini ada kelas. Nah, ini kodenya ini sudah ada. Lagi seperti tadi, ini formnya, misal formnya siswa boleh memposting dan juga boleh komentar, atau hanya mau siswa hanya dapat memberikan komentar saja, atau apa, terserah nanti Bapak Ibu yang mengetahui. Oke, kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa melihat ini tampilan di kelas kita gitu. Kemudian masuk ke tugas. Nah, di tugas ini Bapak Ibu bisa melihat ada pilihan buat pertanyaan kuis dan lain sebagainya. Klik buat tugas.
Nah, tugasnya ini judulnya apa, kemudian judulnya gimana, deskripsinya apa, petunjuk yang kita berikan. Kalau kita punya file yang ada di file lain, entah di Google Drive atau di link atau di file yang ada di laptop kita gitu, maka kita tinggal klik aja linknya ini. Jadi di sini ada tambahkan gitu, ada tambahkan, ada file. Kalau ingin nanti nambah lagi di sini plus, tambah lagi. Oke. Kemudian di sini ada kelas, ada mau dikasihkan semua kelas atau apa individu. Ini tinggal dilihat. Kalau anak-anak sudah bergabung, poinnya berapa dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau kita sudah membuat, kita bisa membuat kuis. Kuisnya ini bisa kita linkkan dengan Quizzes maupun kita linkkan dengan Google Form. Tinggal di judulnya apa, petunjuknya bagaimana, kemudian ditambahkan. Misal kita punya link dengan Quizzes, ya sudah tinggal linkkan aja. Caranya gimana gitu? Caranya yang sudah ini tambahkan, kemudian buka Quizzes kita, misal Quizzes. Oke, kita buka Quizzesnya. Oke, kita quizzes.com. Oke. Oke, ini Quizzesnya gitu. Kemudian kita lihat. Nah, di sini ya seperti yang kita miliki gitu. Kita mau masuk ke Quizzes yang kita punyai gitu. Oke, ini my Quizzes yang saya miliki. Kemudian saya ambil salah satu. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat saya ini, diklik. Kemudian di sini ada order share option, diklik. Kemudian di bawahnya ada copy URL. Kemudian di bawahnya ini ada linknya. Diklik aja. Kemudian disalin atau di copy. Dan masuk ke Google Classroom, ditempel. Kemudian ditambahkan link. Maka sudah masuk. Kemudian di sini di atas ini ada tugaskan. Jadi mau ditugaskan kepada siapa. Jadi ini dipilih dulu. Ketika anak-anak sudah ini ditugaskan kepada siapa. Jadi dipilih beberapa hal ini, siswanya, tambahan dan lain sebagainya. Oke, itu untuk kuis gitu. Kemudian di sini juga ada fasilitas. Oh ya, untuk kuis, tugas dan lain sebagainya ini juga bisa ada YouTube. Ditambahkan di sini ada YouTube, ada Google Drive dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kalau ada pertanyaan langsung mau disampaikan ke anak-anak boleh, sama dengan kuis tadi ini. Kemudian hanya bedanya ya, maaf. Bedanya kalau di pertanyaan ini di pojok bawah ini ada siswa dapat membalas jawaban lain. Artinya semacam di Facebook ada interaksi antar sesama. Atau siswa hanya dapat mengedit jawaban. Tinggal diklik aja. Oke, kemudian di sini ada materi. Kalau kita ingin memberikan materi ke anak-anak, PowerPoint kita atau buku kita atau apalah, maka sama dengan yang tadi cara memberikannya. Kemudian yang terakhir di sini ada gunakan kembali. Semisal sewaktu-waktu kita ingin memanfaatkan soal, materi atau apa yang telah kita berikan kepada kelas X, kemudian mau dibikin ke kelas Y, maka gunakan ini. Diklik tadi ada di mana, misal 9J gitu. Kemudian dipilih materi apa yang telah dipakai di 9J mau dipakai di kelas ini. Gunakan kembali.
Oke. Kemudian digunakan untuk siapa itu, misal untuk kemudian G, ya sudah, ini untuk G, atau untuk berapa kelas tambahkan. Nah, ini kemudian oke, kalau sudah ditugaskan, diklik tugaskan. Siswa apakah ini bisa ada pilihan, siswa bisa melihat atau tidak, mengedit atau tidak. Karena kita ingin melihat, karena bukan kuis langsung itu, kemudian tugaskan set. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang dimati Allah, di sini ada anggota. Ada anggota, kita akan melihat anggotanya berapa. Saya ngambil kelas yang sudah ada, misalnya 9C gitu. Nah, kemudian di anggota, di anggota sudah ada gini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengirimkan ke anak-anak apa yang ingin ditugaskan. Jadi tinggal diklik, misal mana saja yang ingin dilakukan tindakan, informasi dan lain sebagainya. Kemudian nilai. Nilai ini memang tidak seperti yang lain langsung jadi gitu. Jadi ini ada nilai keseluruhan, nanti ada rekap gitu. Kemudian kalau mengelingkan ke kuisis, maka nilainya ada di kuisis, tidak di sini. Kalau ada di Google Form, maka nilainya ada di Google Form, tidak di sini. Hanya kita memang butuh mengedit di sini. Jadi kita bisa mengedit nilainya, ya tinggal diklik di sini. Nah, ini tambahkan misal 90. Karena mungkin isi atau apa itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pembuatan Google Class, dan ini cukup bagus. Mungkin nanti kita ketemu lagi di tutorial berikutnya, kelas maya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.